Ini ada bangku zaman dulu. Oh iya. Ini kan bangkunya ada bekas tinta. Dulu kan nulis itu pakai tinta ya. Iya iya. Makanya ada bekas tempat-tempat tinta. Nah ini kan udah mulai dikit rusak ya. Kalau ini kan masih bagus. Papannya juga masih zaman dulu ya, Pak? Ini udah enggak. Ini jauh dulu udah enggak ada dulu, Mbak. Saya kan kebetulan alumni di sini. Oh iya. Papan besar terus ada penyangganya tiang. Kalau ini zaman sekarang. Yang masih di ini tuh ini. Satu kan ini bilik ya. Bilik juga kan kalau dibandingkan bilik zaman sekarang jauh lah. Itu kan bentuk biliknya udah saya SD tahun 95 aja, 1995 ini udah ada bilik-biliknya. Paling hanya pengecatan saja. Dulu kan lebih tebal. Dulu mah kan kapur namanya. Dulu pakai ram, sekarang diganti sama teralis. Yang asli masih balok-balok kayu ini masih asli. Balok-balok kayu yang ini atas. Berarti nggak pernah diganti? Tidak pernah diganti. Tuh, ini kan juga apa? Dulu kan ini kan Belanda ya. Jadi kan ada dokumen. Ini kan tahun 19 berapa nih? Mangga cek aja. 16. 1916. Iya. Ijazahnya itu tetap lama kelamaan karena dibutuhkan pendidikan kayaknya. Tapi pendidikan yang kaum itu sih, yang kaum kalangan ningrat ya. Baru dibuat sekolah. Nah ini bentuk ijazah yang dulu. Ini kan masih kan bentuk-bentuknya bentuk dulu tahun berapa kata sih ini. Untuk materialnya dari kayu apa, Pak? Kayaknya jati sih, kayaknya gitu. Tapi dulu yang material yang ini dulu kita anggapannya kan ini jati. Ternyata ini teh kayu yang ada di sekitar Gunung Burangrang. Mirip jati tapi bukan jati ini teh. Kalau yang ini udah jelas ini jati yang bentuk baru lah gitu. Kebetulan hari ini karena memang libur ya, jadi guru-gurunya nggak bisa hadir karena biasanya jangankan acara keluarga sendiri, misalkan ada acara hitanan atau pernikahan, kalau hari Sabtu itu susah kumpulnya ya. Jadi memang kita harus memahami karena memang hari ini kita Purwakarta libur kan ya. Nah, terus berdasarkan informasi dari Pak Hasan kemarin mendatangkan ya adik-adik. Terima kasih. Kebetulan di sini adalah salah satu sekolah yang cagar budaya. Ya, yang cagar budaya yang insya Allah juga entah bulan depan entah ini mungkin tanggal jalan baru ya kita kena renovasi. Jadi renovasi itu
Yang pertama untuk 5 bangunan ini yang yang di belakang bangunan tambahan. 5 bangunan ini tidak boleh dirubah dalam bentuknya, tidak boleh dirubah arsitekturnya. Jadi baik bahan dasarnya, karena sebagian ini dijadikan artefak di salah satu buktinya, baik dari biliknya maupun kayunya juga kita nggak bisa merubah. Jadi inilah yang dibanggakan. Terus mengenai asal muasalnya ini, menurut ahli sejarah, kebetulan ada Kang Budi Rahayu Tamsa yang tinggal di Wanayasa yang meneliti tentang keberadaan sejarahnya SD Negeri 1 Wanayasa. Jadi ini menurut perkiraan, nanti ada di buku di sini bisa dibaca, bisa kalau mau ini yang dibangun sekitar 1800 bangunan ini, di bangunan ini. Terus dijadikan tempat penimbunan kopi di sini, kopi dari seluruh wilayah. Jadi kalau di Wanayasanya mungkin terbatas lah kebun kopinya, tapi ini dari beberapa daerah yang memang tempat penyimpanannya di sini. Nah, sesuai perkembangan singkat sejarahnya adalah sekitar 1864 ini dijadikan berubah menjadi tempat pendidikan. Makanya kita punya moto gudang kopi jadi gudang ilmu. Tujuannya ke sana karena memang pada tahun-tahun itu awal mulanya pendidikan yang diikuti hanya 19 orang, usianya dari 13 sampai 20 tahun. Terus guru pertamanya Raden Muharram dari Dabuan dengan gajinya 8 gulden, 9 gulden, mata uang Belanda. Selanjutnya pada tahun 1910 dijadikanlah sekolah negeri yang memang ditetapkan. Jadi kalau lihat sejarah memang awalnya pendidikan mungkin kita kan tahun 1864 ya. Jadi memang, dan kebetulan ada beberapa dokumen yang memang masih ijazahnya kopnya kop Belanda. Namanya itu di sekitar 1916 ya, 1916 itu adalah yang kita temukan saat ini. Jadi mungkin sebelumnya juga masih ada, cuma kita kehilangan jejak dokumennya. Apalagi saya adalah generasi keberapa ya, yang lahir tahun 70, kebetulan sekolahnya di sini. Jadi kita hanya mencatat masa itu saja dari tahun 1977 lah ya. Bagaimana karena ada dari beberapa ahli sejarah meminta bahwa untuk penetapan cagar budaya itu harus ada cerita dari masyarakat. Kebetulan saya menulis tentang cerita itu, dan alhamdulillah sebagian dasar ini bangunannya masih asli ya, masih asli. Berarti hampir 2 abad ini nggak ada yang dirubah ya, baik kayu maupun apa juga. Cuma kita diganti itu gentengnya aja. Tapi semua kayunya belum ada yang dirubah. Yang dirubah ini dengan gentengnya, plafon sama gentengnya aja. Nah itu pun juga sekarang juga kemarin dari tim provinsi dari cagar budaya kita tetap mempertahankan seperti ini. Jadi bangunnya seperti ini, tidak ada yang dirubah maupun dari bilik juga itu kita sudah kesepakatan pesan lagi yang baru nanti. Semuanya ini karena ada juga kesalahan ini karena dicat, jadi nanti dinaturalkan. Kapur ya, dinaturalkan kembali. Jadi mohon doa restunya aja ini kita, karena ini sudah salah satu cagar budaya di Kabupaten Purwakarta, bukan di Kabupaten Purwakarta saja, sudah masuk ke provinsi. Mudah-mudahan ini bangunan membawa motivasi untuk generasi ke depan yang dulu saja di saat penjajahan sibuknya seperti apa, di saat ekonomi terdesak masih siap untuk belajar. Apalagi kita ada yang sudah dinyamankan oleh orang tuanya, nggak berpikir apa, tinggal mau sekolah. Mudah-mudahan kita bisa berpikir maju, apa yang ditinggalkan di sini menjadi sejarah untuk, nah apa yang ditinggalkan oleh jejak kita sendiri nanti jadi sejarah. Jadi
meskipun ini kebanggaan Wanayasa, tapi mudah-mudahan jadi kebanggaan bersama. Barangkali itu aja dulu yang nanti kita sharing. Iya. Bila ada yang bisa kami bantu, insya Allah. Cuma mohon maaf keterbatasannya ini karena kami tidak begitu ini tentang sejarahnya gitu ya, karena kita kesulitan menghubungi beberapa karena yang datang ke sini malah yang memberikan tahu ya, Iya. yang memberitahu dari kemarin. Iya. Ibu apa, profesor apa yang dari Yang dari Bogor, Iya. yang dari Bogor. Oh ini harus perkembangan sejarah seperti karena mungkin dia itu dengan jurusannya ke sana, jadi dia yang selalu mencari. Kalau kami hanya dengar cerita dari orang tua kami, tambah dengan sedikit pengetahuan dari sejarah. Ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan ulang apa yang telah kami dapatkan selama wawancara tadi mengenai hal-hal mistis atau mitos-mitos yang ada di bangunan ini. Kan bangunan lama itu salah satunya contoh bangunan sekolah ini kan dulunya gudang penyimpanan kopi di zaman penjajahan. Biasanya terkenal dengan hal-hal mistisnya. Ya, mistisnya. Nah, di sini tuh gak ada hal-hal mistis yang signifikan untuk dijelaskan, tetapi ada beberapa orang yang pernah mengalami hal-hal mistis di sekolah ini gitu. Yaitu kejadian itu waktu orang tersebut di luar, mereka tuh mendengar di dalam bangunan itu terjadinya ricu atau riuh yang bangku-bangku pada gerak, padahal pas dilihat kenyataan itu tidak ada yang gerak sama sekali, bahkan masih tetap seperti semula mejanya gitu. Dan salah satunya kita bisa menyampaikan itu dari salah satunya dari sumber Bapak Asep itu sendiri yang sekarang dia tuh menjabat menjadi wakil kepala sekolah. Ya, jadi Bapak Asep ini pada malam hari seperti mendengar riuh-riuh yang telah disampaikan oleh Alia tadi, tetapi saat paginya itu tidak terjadi apa-apa gitu. Kenapa bangunan SDN 1 Wanayasa ini dibangun? Karena warga-warga di sekitar ini tuh membutuhkan pendidikan yang lebih dekat dengan wilayahnya tersebut. Hasil wawancara, sekolah ini didirikan pada tahun 1800-an. Sekolah ini juga sekolah yang bersejarah dan sekolah tertua di Kabupaten Purwakarta. Terus sekolah ini memiliki banyak prestasi dan bangunan lama yang tetap kokoh untuk bukti sejarah. Selanjutnya, apakah masih ada bangunan asli yang tersisa sampai sekarang? Jawabannya itu masih ada. Walaupun seperti atap, lantai, plafon itu tuh sudah diperbaiki ya, namun bentuk bangunan tersebut itu tetap ada hingga sekarang, tidak diubah. Siapa yang mendirikan bangunan ini? Belum ada data yang pasti. Namun bangunan ini diduga dibangun pada masa kolonial untuk penyimpanan hasil perkebunan kopi.